Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kesedihan, makhluk mana yang tidak pernah bersedih? Bahkan hewan pun mempunyai rasa sedih, tapi kita sebagai manusia terkadang mengabaikannya. Padahal, hewan juga adalah makhluk Allah yang sama-sama punya rasa, tapi tak dimengerti oleh manusia, hanya sebagian saja. Rasa sedih memang adalah satu rasa yang juga Allah anugerahkan kepada setiap makhluknya. Rasa sedih ini hadir karena berbagai sebab dan alasan. Ada yang ditunjukkan, ada sedih yang dibesar-besarkan, tetapi ada juga sedih yang disembunyikan agar tidak diketahui orang lain. Sedih atau kesedihan menimbulkan berbagai perilaku. Karena sedih, seseorang bisa jadi pendiam, jadi urakan karena berusaha menutupi, atau jadi menangis berderai air mata. Ada juga kesedihan yang ditutupi dengan senyuman sebagai kamuflase. Kesedihan ada yang biasa saja, tapi ada juga yang begitu dalam, bahkan sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya air mata yang jadi bukti sedalam apa kesedihan itu dialami. Kesedihan yang mendalam sedang dialami oleh sang Satrio Piningit. Kesedihan karena terjadi suatu hal yang mengaitkan pada pandangan-pandangan sulit dan menyayat yang dikhawatirkan akan terjadi. Suatu hal yang dialami sang Satrio Piningit ini sungguh di luar dugaan, karena sinyal-sinyal yang tertangkap bukanlah soal ringan, tetapi begitu berat. Hal yang terjadi ini memang dapat diartikan banyak hal, tetapi sungguh telah menjadikan sang Satrio Piningit begitu sedih. Kesedihan ini menyadarkan sang Satrio Piningit untuk belajar lebih ikhlas lagi dalam kehidupan, karena keikhlasan ini mudah dikatakan tetapi sangat sulit untuk dilakukan atau diterapkan. Keikhlasan menerima apapun yang terjadi adalah kunci dalam hidup, agar selalu bersyukur dan pasrah, karena kita adalah makhluk yang tiada daya dan upaya. Kepasrahan yang diimbangi dengan keyakinan dan doa untuk selalu diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Yang Maha Agung. Kesedihan sang Satrio Piningit bukanlah gambaran dari kelemahan, sebab sedih itu bukan berarti rapuh. Kesedihan adalah wajar karena kita punya rasa. Bukan hanya bahagia saja yang diharapkan, tetapi jangan lupa kesedihan juga akan hadir sebagai penyeimbang. Bisa saja setelah kesedihan akan datang kebahagiaan, tetapi bila terus berkata sedih, berarti tandanya ia tidak mensyukuri apa yang telah diterima. Sang Satrio Piningit menyadari bahwa kesedihan yang ia alami ini adalah gambaran atau sebagai sinyal alam untuknya. Kesedihan ini juga adalah bagian dari ujian-ujian untuknya. Dan ia pun begitu pasrah pada Rabb-Nya. Semakin ia berusaha untuk ikhlas atas apapun yang dialami, setiap kesedihan diterima dengan lapang dada. Apapun yang dialami tentu ada hikmahnya, dan tanpa kita sadari, itu adalah pembelajaran dalam hidup, untuk lebih memaknai proses. Mungkin proses itu memang menyakitkan, tapi yakinlah akan ada pelangi yang indah setelah hujan. Bagi yang mengalami kesedihan, semoga secepatnya Allah mengganti dengan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Kesedihan
Sesedih apapun, tiada yang bisa merasakannya kecuali yang bersangkutan sendiri. Tetapi janganlah berlarut-larut, semua ada masanya. Semoga sang Satrio Piningit dapat melewati kesedihannya dan berganti dengan bahagia. Menolong orang lain yang sedang kesusahan adalah tindakan yang mulia. Menolong siapapun tanpa pandang bulu itu suatu keharusan, tetapi juga tiada paksaan untuk melakukannya. Tolong-menolong sudah menjadi sifat warisan leluhur Nusantara, karena kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan berbudi sejak dahulu, walaupun zaman sekarang nilainya sudah banyak yang bergeser. Menolong kalau ada maunya, atau menolong bila masuk kamera, dan mengharap untuk dipuji dan terkenal, yaitu hanya salah satu contoh saja, bukan bermaksud menyinggung siapapun. Ya walaupun mungkin ada juga yang bertujuan untuk memberi contoh kepada yang lainnya, asalkan bukan untuk tujuan pribadi. Ia membantu siapapun yang ia lihat sedang memerlukan bantuan. Siapapun itu, tentu saja dengan ikhlas dan tidak hitung-hitungan atau pamrih. Tetapi terkadang kebaikannya ini banyak dimanfaatkan hanya untuk mengambil keuntungan sendiri, tanpa memikirkan sang SP. Ia sering diminta bantuan dengan terus-menerus dan kadang secara paksa, karena mereka tahu bahwa sosok yang SP ini adalah sosok yang tidak tegaan akan kesusahan orang lain. Tetapi dengan memaksa dan memanfaatkan kebaikannya, tentu saja ini membuat sang SP berang, karena ia terkadang mengorbankan dirinya untuk membantu orang lain. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, ia malah dimanfaatkan dan dipaksa melakukan kebaikan kepada mereka. Dan tentu saja ini tidak membuat ia tinggal diam, karena ia tahu telah dimanfaatkan, maka ia pun akan menjaga jarak dengan orang-orang itu, kecuali pada orang-orang yang memang baik dan tulus kepadanya. Sifat menolongnya ini telah tersebar di kalangan teman-teman, dan teman yang lama tidak berjumpa pun tiba-tiba datang meminta bantuannya. Tak jarang orang-orang yang meminta bantuannya ini adalah orang-orang yang pernah menyakiti perasaannya atau pernah membencinya. Memang tiada rasa malu, sang SP hanya bisa bersedih. Di saat orang-orang membutuhkan bantuannya, ia spontan membantu. Tetapi ketika ia membutuhkan bantuan orang, akan berpura-pura tidak tahu dan acuh tak acuh. Tapi ini menjadi suatu pelajaran, bahwa menolong dengan ikhlas itu memang ikhlas. Jadi walaupun ia terkadang tidak ada yang menolong, tetapi ada saja jalan untuknya dalam menyelesaikan permasalahannya. Inilah kunci hidup. Bila kita menolong A, maka bila A tidak menolong balik, maka pertolongan akan datang dari mana saja atas izin Allah. Bila kita dalam masalah dan tidak ada yang menolong, maka jangan sampai kita memaksa orang untuk menolong kita. Berdoalah pada Tuhan kita untuk meminta pertolongan, karena Ia adalah Maha Penolong bagi umatnya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Maka tanamkanlah budi baik untuk menolong orang yang kesusahan semampu kita. Jangan mengharap imbalan, karena yang akan membalas segala kebaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.